Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini adalah pesta Bunda Maria diangkat ke surga. Dan saya ingin sekali membuat renungan tentang hari raya ini. Maria diangkat ke surga merupakan sebuah pernyataan atau ungkapan iman gereja bahwa karya Kristus menebus manusia dari dosa dan mengalahkan maut langsung membuahkan hasil dalam diri Bunda Maria yang diangkat ke surga. Itu berarti bahwa karya Kristus sungguh-sungguh nyata. Yang dekat dengan Kristus memperoleh pengalaman akan kehidupan bahagia kekal. Dan Bunda Maria menjadi sebuah lambang sekaligus model bagaimana kita para pengikut Kristus bisa memperoleh keselamatan diangkat ke surga dengan mulia, yaitu menjadi seperti Bunda Maria. Bunda Maria digambarkan dalam kitab Wahyu seperti seorang perempuan yang hendak melahirkan, yang terancam akan dimakan oleh naga merah besar. Namun kisahnya menarik justru karena naga merah besar, lambang kekuatan kejahatan itu, justru kalah oleh wanita itu yang melahirkan. Itu adalah lambang Bunda Maria. Bunda Maria adalah lambang kekuatan yang bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Pertanyaannya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena Bunda Maria mengandalkan Tuhan. Bunda Maria taat seperti Kristus. Kalau Tuhan Yesus, yang paling utama dalam hidupnya adalah kehendak Allah terlaksana, maka dalam Bunda Maria kehendak Tuhan yang paling utama. Fiat voluntas tua. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Orang yang taat tidak berdosa. Karena yang taat itu berarti tidak melanggar kehendak Allah. Persoalannya justru menjadi taat itu sulit. Karena seringkali kita mempunyai pikiran sendiri, merasa benar, merasa baik, dan karena itu sulit menjadi taat. Salah satu kualitas yang sungguh baik yang bisa menolong kita untuk mengalami keselamatan adalah taat kepada kehendak Allah. Persoalannya adalah mencari kehendak Allah dan taat itu yang juga tidak mudah. Di situ dibutuhkan discernment, pembedaan roh, menimbang-nimbang. Ini membuat saya semakin besar atau membuat Tuhan semakin besar. Nah, pada prinsipnya itu, karena kita memang digerakkan oleh satu motivasi. Satu motivasi di antara dua motivasi. Yang satu adalah membuat kita sendiri semakin besar, itu dorongan egoistik, atau membuat Tuhan semakin besar. Dengan taat pada kehendak Allah, maka yang terjadi adalah Tuhan yang semakin besar. Dan Bunda Maria dengan menyatakan diri sebagai hamba yang taat pada kehendak Allah, memperoleh jalan keselamatan karena ia kemudian sangat mirip dengan Yesus putranya. Kecenderungan kita dalam hidup modern, dan itu yang membuat kita juga mengalami banyak kesulitan, bahkan cenderung depresi, karena kita cenderung mengendalikan, mengontrol hidup kita. Kita mempunyai ilusi bahwa kita itu bisa mengendalikan hidup kita, bahkan bisa mengendalikan hidup orang lain. Itu ilusi. Itu tidak benar. Tuhan menyelenggarakan hidup ini dengan bijaksana. Justru sikap kita yang tepat adalah membuka diri dan kemudian menyelaraskan gerak hidup kita dengan kehendak Tuhan, yang juga disebut dengan synchronicity, menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Di situ kemudian kita hidup tidak melawan kehendak Allah, juga tidak melawan hukum Tuhan atau hukum alam.
kita harmoni dengan semesta, dan jauh lebih ringan. Membebaskan, mengakui bahwa sebetulnya kita itu bukan yang mengendalikan hidup kita, apalagi hidup orang lain. Dan kemudian di situ ada keterbukaan dan kesediaan untuk bekerja sama dengan kehendak Allah dalam hidup kita. Di situ juga ada kerendahan hati, bahwa kita bukan ahli segala-galanya. Dan ada banyak faktor yang di luar kendali kita. Mengakui bahwa hidup, terutama hidup saya, bahkan hidup orang lain juga di luar kendali kita, justru membuat kita menjadi lebih bebas. Kita bisa bekerja sama. Dan kalau toh gagal, kita sadar bahwa memang kita tidak mengendalikan segala-galanya. Ada banyak faktor yang di luar kendali kita. Kita jadi lebih tenang, tetapi sekaligus juga bisa menyelaraskan hidup kita dengan irama semesta, dengan penyelenggaraan ilahi. Bahkan yang sering kali kita anggap baik bisa jadi tidak baik. Maka ada keterbukaan yang penting. Salah satu contoh yang kita anggap baik ternyata tidak baik adalah ketika kita intervensi terlalu jauh. Kalau kita jalan-jalan di taman, lalu melihat kepompong dan ulat yang ingin keluar dari kepompong, atas dorongan kebaikan hati, kita membantu dengan lembut, sabar, membukakan kepompong itu supaya kupu-kupunya bisa keluar dengan mudah. Kita pikir itu bagus, ternyata jelek. Karena kemudian kupu-kupunya sayapnya tidak bisa dipakai untuk terbang. Karena dia tidak mempunyai kesempatan cukup untuk menguatkan otot-otot yang bisa menggerakkan sayap-sayapnya. Karena kita membantunya. Apa yang seharusnya menjadi perjuangan sang kupu-kupu, kita ambil. Kita kasih jalan mudah. Mungkin kita bermaksud baik, tapi ternyata tidak baik. Nah, di situ perlu ada kesadaran bahwa apa yang kita pikir baik pun belum tentu baik loh. Apalagi yang kita pikir tidak baik. Maka perlu ada kerendahan hati dan keterbukaan bahwa Tuhan jauh lebih bijaksana daripada kita. Kita tidak perlu memaksakan kehendak kita. Kita tidak perlu mengendalikan segala-galanya. Hidup bukan untuk dikendalikan, tetapi untuk disyukuri, untuk juga diterima, dan kemudian kita menyesuaikan, berdansa bersama dengan gelombangnya, gelombang kehidupan. Seringkali reaksi terbaik kita adalah tidak bereaksi dan percaya kepada penyelenggaraan ilahi. Seringkali justru keyakinan kita bisa mengendalikan hidup kita dan mengendalikan orang lain adalah jalan menuju kesengsaraan kita sendiri. Kehidupan modern yang terus-menerus melakukan sesuatu yang saya kemudian menyebutnya as a doing society, seringkali kehilangan kesempatan untuk sekedar rileks, kemudian tenang, menerima dan mensyukuri bahwa kehidupan ini begitu menakjubkan, bahkan tanpa kita, bahkan tanpa reaksi kita. Dan tentu di situ kemudian kita bisa menerima dan menghayati kehidupan dalam kepenuhannya. Tidak terus-menerus tegang mau mengendalikan dan mengontrol, seolah-olah hidup ini harus dikendalikan dan diarahkan. Kehidupan punya arahnya sendiri. Kita perlu menyelaraskan dan kemudian menjadi taat seperti Bunda Maria. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu, bukan menurut kehendak-Ku. Bukan kita yang mengendalikan, tetapi Tuhan. Dan penyelenggaraan Tuhan sangat bijaksana. Bukan berarti bahwa kita fatalistis, tidak melakukan apa-apa. Bukan. Tetapi tenang dan kemudian mengikuti inner wisdom, menyelaraskan, mensinkronkan hidup kita dengan penyelenggaraan ilahi, dengan kehendak Tuhan. Dan kemudian kita bisa menikmati kehidupan yang menakjubkan ini dengan penuh rasa syukur. Namun memang ego kita cenderung mendorong kita untuk terus-menerus mengendalikan.
mengendalikan hidup kita sendiri, mengendalikan masa depan kita, bahkan mengendalikan hidup orang lain, frustrasi kita. Perlu kerendahan hati untuk mengakui bahwa penyelenggaraan Tuhan begitu bijaksana. Dan dengan mengikuti gerakan hati, inner wisdom, kita bisa menyesuaikan hidup kita. Sehingga kita bisa menikmati kehidupan dalam kepenuhannya, merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, dan terus-menerus mensyukurinya setiap saat. Dan itulah hidup dalam kepenuhannya, dalam sukacita dan kedamaian. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.